Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Mudah-mudahan lancar ya. Bismillah, coba kita share screen lagi ya. Ini dia kayaknya nggak kuat atau gimana gitu ya. Bismillah. Lancar sih. Oke, kita lanjut. Tadi sampai motivasi ya, motivasi. Jadi ketika kita hendak belajar, maka motivasi kita itu harus berbeda ya. Sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam, motivasi kita tadi yaitu ya bukan hanya sebatas di dunia ya, bukan hanya sebatas untuk kepentingan duniawi, melainkan juga ada kepentingan ukhrawi atau akhirat ya. Tadi saya sempat sampai saya katakan ya. Jadi ketika kita niatkan kehidupan kita itu, kita harus jauh ke depan ya, yaitu bagaimana nanti ketika kita masuk ke alam kubur ya, ketika kedua malaikat bertanya kepada kita, man rabbuka ya, siapa Tuhanmu, man nabiyuka ya, siapa nabimu, man kitabuka, apa kitabmu ya, lalu man sohibuka, siapa sahabat-sahabatmu ya. Itu semua harus bisa kita jawab ya. Kalau tidak bisa kita jawab, maka ya hancurlah badan kita ya. Lalu bagaimana ketika kita dibangkitkan dalam kubur ya, bagaimana kita nanti dibangkitkan dalam kubur, bagaimana nanti kita berkumpul ya di yaumul mizan ya, kita berkumpul untuk ditimbang amalan-amalan kita ya. Dan itu waktunya tidak sebentar ya teman-teman, itu waktunya sangat lama ya, itu waktunya sangat lama. Tidak waktu yang sebentar. Di dunia itu sebenarnya kita hanya sebentar. Apalagi Bapak, ya. ada Ya yang apa? masih belum di ACC. Oh iya, tadi udah saya. Ya. Masih Pak. Iya. Apalagi ketika nanti di hari Yaumul Mizan ya, hari ditimbang. Nah, belum lagi ketika kita nanti melewati jembatan Sirat, ya Siratal Mustaqim. Itu jembatan yang lurus ya. Jembatan yang lurus. Siratal Mustaqim itu bukan nama ya, itu adalah bahasa ya, itu bahasa ya. Bahasa Arabnya jembatan yang lurus yaitu Siratal Mustaqim ya, Siratal Mustaqim. Nah, ketika sudah melewati Siratal Mustaqim, maka setelah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di surga itulah maka kita akan mendapatkan suatu nikmat yang mana nikmat itu tidak bisa digantikan oleh nikmat apapun juga ya, yaitu nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita sebagai seorang muslim ya, sebagai orang Islam, maka harus ditanamkan niat kita ketika belajar itu bukan lagi untuk cari kerja, bukan lagi untuk naik jabatan, bukan lagi untuk disanjung-sanjung orang ya, melainkan niat kita itu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti di surga di akhirat ya. Itu tujuan kita. Makanya para sahabat Rasulullah SAW ya, itu ketika mereka di dunia, itu dunia dikasih ke mereka. Mereka tuh nggak cari dunia lagi. Ya kalau teman-teman baca sirah, baca sejarah Nabi, sejarah sirah para sahabat yang benar ya, itu teman-teman akan geleng-geleng kepala ya. Kenapa? Para sahabat ya, para ulama-ulama terdahulu, mereka itu nggak cari dunia lagi, dunia itu mencari mereka ya. Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika ada lelang untuk berinfak, langsung infakkan seluruh hartanya ya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, memiliki suatu kebiasaan infak ya. Jadi ada kisahnya teman-teman ya. Kisahnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu suatu ketika mau meminjam uang ya kepada sahabatnya itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Singkat cerita gini ya, bahasa kita ya, bahasa kita. Pinjam uang dong gitu kan. Bahasa kita gitu kan ke teman ya. Berapa? Sekian gitu ya. Nah, tahu berapa teman-teman? Kalau dikurskan dengan rupiah ya, kata ustadznya itu juga beberapa tahun yang lalu ya.
Nggak tahu kalau sekarang kayaknya naik ya, kursnya itu gimana. Itu sekitar 8 miliar teman-teman ya. Ada seorang sahabat ya, datang ya ke temennya, minjem ya, sebanyak 8 miliar ya. Minjem dong, berapa? 8 miliar. Oh 8 miliar ya. Kalau teman-teman, ada teman datang gitu minjem uang 8 miliar kira-kira gimana? Ya, 8 miliar gitu. Ya, walaupun Anda juga pasti mikir kan, tapi ini enggak teman-teman, ini enggak. Ini ada 2 orang mulia, yaitu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. "Minjem berapa?" kata Utsman. 8 miliar kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, 8 miliar. Langsung, "Ya udah sini ke rumah saya." Rumah saya kasih uang kan, berupa emas ya, uang uang dinar ya, uang emas ya. Langsung dikasih uang ya sebesar 8 miliar, itu dikasih gitu aja ya, kasih minjem aja gitu. Kalau kita mungkin gimana ya, "Pinjam uang dong," 8 miliar, berantem dulu sih. Ya, tapi ini enggak teman-teman ya, subhanallah ya, masya Allah ya, langsung dikasih 8 miliar, kasih. Nah besokannya baru Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bertanya pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, bahasa kitanya ya, bahasa kita gitu, "Kemarin minjem uang buat apa sih?" Suara saya kedengeran ya? Ya, kedengeran, oke. Kedengeran, Pak. Oke. Kedengeran, Pak. Terus Kedengeran, Pak. saya lanjut ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bertanya pada Umar ya, radhiyallahu anhu, "Kemarin minjem uang buat apa sih?" Gitu kan. Akhirnya ceritalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gini ceritanya katanya. Jadi saya, kemarin itu minjem uang sebenarnya saya punya kebiasaan, Umar bin Khattab. Kebiasaan saya itu suka berinfak setiap bulan tuh 8 miliar. Kebiasaannya itu loh para sahabat ya. Kalau dikurskan ya dengan rupiah itu 8 miliar per bulan. Nah ini amalan pribadi ya, jangan istilahnya jangan digeneralisir ya. Jadi generalisir gitu. Ini amalan pribadinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya kebiasaan berinfak setiap bulan 8 miliar ke Baitul Mal ya. Tuh ya 8 miliar. Kebetulan qadarullah kemarin belum ada uang masuk. Belum ada uang masuk ya. Istilahnya belum balik uangnya. Makanya saya pinjam dulu ke sampean bahasa bahasa kita ya. Pinjam dulu kepada Anda gitu kan. "Oh, seperti itu ya," kata Utsman bin Affan. "Oh, seperti itu ya? Oh, kalau memang seperti itu berarti ya udah nggak usah diganti." Kalau bahasa kita gitu ya. "Ya udah nggak usah diganti, ambil aja. Kalau memang itu buat infak, ya udah nggak apa-apa. Ambil aja nggak usah dibalikin." Masya Allah ya. Bayangkan ya teman-teman ya, zaman sekarang ada nggak kayak gitu? Ya, zaman sekarang ya, ada seorang sahabat ya, meminjam uang ya 8 miliar, itu bukan buat pribadi dia, ya ini buat infak, buat infak ya, buat, di Baitul Mal ya, buat infak untuk kepentingan agama, dan sahabatnya itu ngasih gitu aja, pada hari itu tidak bertanya-tanya ya, baru besoknya baru menanyakan, itu pun baru sekedar menanyakan ya, dan itu pun akhirnya dilepas gitu aja, oh itu ya, udah, oh nggak usah dibalikin. Masya Allah ya. Itulah para sahabat Rasulullah, didikan Rasulullah ya. Dunia itu nggak ada artinya ya. Dunia itu di mereka tuh nggak ada artinya. Kalau kita mungkin ya walau alam ya, walau alam ya. Nah itulah ya. Oleh karena itulah dunia itu mendekati mereka ya. Dunia itu mendekati mereka. Ya banyaklah kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat itu bagaimana memposisikan dunia. Jadi mereka menuntut ilmu itu ya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Menuntut ilmu itu ya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk cari dunia ya. Makanya jadi dunia itu datang dan ilmu itu pun datang ya. Ilmu itu pun datang kepada mereka ya. Karena mereka itu niatnya lurus ya. Mereka itu ketika belajar ilmu duniawi, mereka itu nggak lama teman-teman ya. Salah seorang sahabat yang satu orang Madinah ya, Zaid bin Sabit nggak salah ya. Zaid bin Sabit itu belajar bahasa Ibrani. Tahu Ibrani itu bahasa Yahudi ya.
hanya sekitar berapa minggu, 2 minggu kalau nggak salah, ya. Ya istilahnya gini ya teman, jangan dibilang, "Oh bahasa Ibrani mungkin gampang kali Pak," gitu ya. Jangan salah ya, jangan salah. Bahasa-bahasa dulu ya, bahasa Arab, bahasa Ibrani, itu turunan katanya banyak loh, ya. Turunan katanya tuh banyak, lebih banyak daripada bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris mungkin ya kita tahu ya, misalkan, ada apa namanya, ada kalimat untuk menjelaskan yang sebelumnya, peristiwa sebelumnya, misalkan kalau bahasa Inggris pakai apa tuh, kalau kata kerja mungkin kata kerja yang kedua ya, kalau yang saat ini pakai yang present itu kata kerja yang pertama ya kan. Kalau future biasanya pakai will. Nah itu kan bahasa Inggris kan, itu kita belajar berapa tahun tuh ya, mungkin nggak selesai-selesai kayak sekarang ya, masih belajar terus kan. Nah tapi ini sahabat Nabi ya, belajar bahasa Ibrani itu cukup 2 minggu, ya 2 minggu langsung jadi ahli. Bisa langsung membalas surat ya, jadi kisahnya itu Rasulullah SAW ketika di Madinah itu, biasa berkirim surat ya, pada orang Yahudi ya, dan Rasulullah itu awalnya sebelum, apa namanya, menyuruh sahabat ini untuk menjadi apa ya, juru tulis lah ya, juru tulis. Rasulullah itu kan ummi ya, tidak bisa baca tulis kan. Awalnya itu menyuruh orang Yahudi juga, tapi lama-kelamaan Rasulullah merasa, ini orang Yahudi kayaknya yang disuruhnya ini enggak istilahnya apa ya, enggak jujur gitu ya, kurang jujur. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabatnya, masih kecil ya, sebenarnya masih kecil, umurnya sekitar 10 tahun lah ya, untuk, bisa membalas surat-surat ya, surat menyurat ya, pada orang Yahudi, dan dia dikasih waktu belajar 2 minggu, ya 2 minggu untuk bisa belajar, dan subhanallah, masya Allah, dia bisa membalas segala, apa namanya, surat-surat yang dikirimkan orang Yahudi kepada Rasulullah ya, hanya 2 minggu. Kalau kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa yang lain ya, bahasa Cina, Mandarin, bahasa India ya, itu nggak selesai-selesai. Kenapa? Ya, balik lagi ya, niat kita dan juga metode belajar kita juga salah ya. Metode belajar kita tuh metode belajar yang ya mungkin terlalu banyak hal-hal yang mubazir. Nah, tapi saya nggak akan bahas metode belajar di sini. Saya, akan lebih menitik beratkan pada niat dulu deh ya, niat dulu sebagai seorang muslim ya. Ketika kita belajar, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika niat kita sudah lurus, Allah akan kasih jalan, ya. Allah akan kasih jalan, Allah akan kasih petunjuk, ya. Ini loh caranya, tek 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 gitu ya. Ketika niat kita sudah benar, pasti ada jalan. Nah, selama ini pertama niat kita udah salah, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu tidak lagi turut campur ya, tidak lagi turun tangan untuk urusan kita ya. Makanya kan kita selalu berdoa ya. Ini ada satu doa ini bagus sekali ya. Yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu la taklini ila nafsi tarfatain. Ya hayyu ya qayyum ya, Allah zat yang maha hidup yang tidak pernah tidur. Kasih sayangilah kami ya, birahmatika astagis ya, kami mohon kasih sayangmu padamu ya. Astagis istighosah itu meminta kasih sayang ya, makanya ada doa istighosah kalau ada musibah, maksudnya itu doa untuk meminta kasih sayang Allah, itu meminta pertolongan Allah ya. Ya Allah, kami minta pertolonganmu ya, janganlah engkau serahkan urusanku ini pada diriku ya. Jadi kita tuh jangan sok jago ya. "Wah ini karena saya." Waduh, kayak apa ya, "Ini saya, kalau nggak ada saya nggak bisa." Ya jangan seperti itu ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang, apa namanya, yang membuatnya ya, yang menghendakinya ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lah yang menyebabkan semuanya ya. Ya, birahmatika astaghits aslih perbaikilah urusanku dan janganlah engkau serahkan urusan itu kepadaku atau kepada orang lain walaupun sekejap mata, ya. Walaupun sekejap mata saja jangan diserahkan. Kenapa? Kan tidak akan bisa, ya. Nah, orang zaman sekarang nih, nggak semuanya sih ya, itu ya begitu ya, rata-rata sok jago mungkin ya, merasa, "Oh, saya itu yang bikin ya, saya itu yang menyebabkan, saya kalau nggak ada saya mah apa?" Nah itulah yang menyebabkan pertolongan Allah itu tidak turun
ya yang menyebabkan campur tangan Allah itu tidak ada, ya. Nah, para sahabat Rasulullah, ya, dengan didikan Rasulullah itu selalu mengaitkan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala selalu campur tangan dalam urusan-urusan mereka. Sehingga ya apapun ya akan bisa gitu ya, akan terjadi. Ya, bahkan em, kita jangan sampai berpikiran gini juga ya. Wah, mungkin ini kali Pak, harta mereka ya mungkin dikit atau mungkin mereka ditinggal dalam keadaan yang misalkan memprihatinkan dan sebagainya macamnya. Oh, salah ya. Kalau kita apa namanya? Kalau kita berpikiran seperti itu salah. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, itu ketika menjadi khalifah ya, telah meninggalkan kesuksesan yang luar biasa. Kenapa? Karena menurut apa ya? Saya pernah dapat datanya tuh, kalau salah tuh dia per bulannya aja ya, perputaran aset per bulannya itu sekitar 60 triliun kalau salah ya. 60 triliun. Ketika beliau menjadi khalifah ya, perputaran aset Madinah ya. Madinah itu sampai 60 triliun per bulan. Artinya apa? Ekonominya luar biasa ya. Jadi apa namanya? Perkembangan ekonomi yang cukup luar biasa, sangat besar sekali. Nah, tapi di samping itu bukan berarti Umar bin Khattab menjadi berfoya-foya, sebaliknya justru dia malah semakin berzuhud ya, menjaga diri dari itu semua. Dan para sahabat yang lain pun juga demikian ya. Dunia itu menghampiri mereka. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai sekarang ya, itu asetnya masih ada, rekeningnya masih ada ya, di pemerintahan Saudi Arabia itu ada rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sahabat ya, bukan yang orang zaman sekarang, bukan, ini benar-benar punya sahabat Nabi ini ya. Nomor rekeningnya masih hidup ya. Orangnya sudah lama meninggal ya. Tapi rekeningnya masih hidup. Kalau kita kan terbalik ya. Kitanya masih hidup, rekeningnya udah meninggal ya. Ya, kalau kita terbalik ya. Kita Bapak doang kali gitu. Nah, itu ya. Kenapa? Karena ya dunia itu menghampiri mereka, bukan mereka yang menghampiri dunia. Itu kisahnya panjang itu. Yang apa? Kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bisa sampai rekeningnya itu hidup sampai sekarang, itu ada kisahnya ya. Jadi gini, kisahnya itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Beliau pernah apa ya istilahnya? Gini, Rasulullah SAW itu pernah melakukan suatu lelang. Yang lelang itu adalah lelang untuk membeli sebuah sumur milik orang Yahudi. Namanya sumur rumah. Ya. Nah, akhirnya Utsman bin Affan mengambil tantangan itu, challenge. Ya. Ada challenge nih, bahasa kita gitu kan. Apa tuh? Ada seorang Yahudi, dia punya sumur, airnya tuh bagus. Cuma sayangnya si Yahudi ini pelit. Ya. Udah jaraknya jauh, ya. Orang yang mau ngambil air suruh bayar, mahal. Kan? Ada nggak di sini yang mau beli sumur itu dan dikasih untuk kaum muslimin? Dikasih gratis. Nah, akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menanggapi challenge itu, saya ya Rasulullah. Saya Rasulullah yang akan apa namanya membeli sumur itu. Ya udah, akhirnya datanglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke orang Yahudi itu dan berdiskusi dan negosiasi. Akhirnya dapatlah satu kesepakatan pertama, yaitu oke, saya beli separuhnya. Apa si Yahudi itu bilang, oke, saya jual separuhnya, kamu beli separuhnya. Caranya gimana separuhnya? Sehari punya kamu, besok punya saya. Besok lagi punya kamu, besok punya saya. Jadi selang-seling gitu ya. Sekarang punya Utsman, besok punya Yahudi. Terus besoknya punya Utsman, besoknya punya Yahudi gitu ya. Nah, dengan harga 1.000 dirham. Ya. Dengan harga 1.000 dirham. Nah, si Yahudi ini ya, dia nggak tahu ya, kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu otaknya tidak sama dengan dia ya. Otaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu adalah akhirat ya. Sedangkan otaknya Yahudi itu dunia ya, beda. Dia nggak tahu tuh kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tuh bakalan gratiskan itu air ya. Kalau si Yahudi kan pikirannya, Utsman ini mau jualan air juga nih gitu kan.
gua jalan air juga lu ya, nah, bahas kita gitu ya. Nah, ini dia nggak menyangka kalau Utsman bin Affan ini otaknya bukan otak komersil ya, seperti mungkin kita juga kali ya, ya. Nah, sehingga ya, begitu di saat harinya Utsman bin Affan diumumkanlah pada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, hari ini sumur rumah adalah milik saya. Ambil sepuasnya ya. Buat besok cadangan, ambil ya. Saya tidak ambil sepeser pun." Pas kita gitu ya. Datanglah kaum muslimin ambil air itu semuanya. Dan begitu di hari punya orang Yahudi sepi ya. Kenapa? Karena udah pada ngambil di hari Utsman bin Affan ya. Sepi ya. Lah kok ada yang ngambil nih kan ini. Bingung deh kan. Pasarnya Utsman rame lagi ya kan, rame. Ini oh gratis kok ya. Nah, itulah ya kalau orang Islam itu selalu menggratiskan yang memang punya publik ya. Air, api, tanah ya. Kalau api apa listrik ya. Kalau air ya minum ya kan. Tanah itu semua digratiskan ya. Itu semua digratiskan. Nah, eh, sehingga sumur rumah itu akhirnya sampai Utsman bin Affan radhiyallahu syahid ya, wafat ya. Air itu sumur rumah itu tetap ada dan di pemerintahan Saudi Arabia itu sumur itu dipergunakan untuk mengairi kebun ya. Dan ternyata Masya Allah ya, kebun itu menjadi subur dan hasilnya melimpah ya. Dan hasilnya melimpah dan akhirnya diberikanlah rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Dan rekeningnya sampai sekarang masih ada. Itulah ya dari membeli sebuah sumur rumah ya. Yang akhirnya total harganya itu menjadi 2.000 dirham karena si Yahudi akhirnya melepas sumur itu. Ya gimana nggak dilepas orang ada yang datang kan. Nah, itulah ya. Artinya para sahabat mereka tidak pernah tergoda oleh dunia ya. Tidak pernah tergoda oleh dunia. Sebenarnya banyak ya kisah-kisah para sahabat itu yang membuat kita luar biasa ya. Kalau bahasa mungkin kalau di sana ada yang belajar ilmu ekonomi ya, ada istilah rasionalisme ya. Rasionalisme mungkin kita bilang ini orang-orang yang irasional ini ya. Kalau kita kan orang-orang yang rasional katanya kan, itu apa mencari keuntungan yang sebesar-besarnya gitu kan, orang rasional kan. Nah, tapi ini mereka nggak pernah seperti itu ya. Nah, mungkin kalau kita belajar ilmu ekonomi terbalik semua nih. Nah, ekonomi konvensional ya, ini akan terbalik semua nih ya. Nah, itulah ya bagaimana niat mereka tuh dalam menuntut ilmu mereka tidak pernah meniatkan untuk mendapatkan dunia ya. Yang mana itu membuat mereka menjadi apa? Kalau kalau kita niatkan untuk dunianya itu udah salah ya, itu udah musyrik ya. Itu udah salah sehingga pertolongan Allah itu tidak ada. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin diberikan kepada kita tuh jadi tertahan, menjadi tertahan. Nah, ada lagi kisahnya nih, saya banyak kisah nggak apa-apa ya. Kisahnya ini dari dalam Al-Qur'an ya, surat At-Taubah ayat misalnya 26 sampai 27. At-Taubah itu surat yang isinya memang mengenai perang ya, mengenai perang. Makanya dalam surat At-Taubah itu tidak pernah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, tapi sini akan bahas tentang surat At-Taubah ayat 26 sampai 27 ya, yaitu mengenai perang Hunain ya, perang Hunain. Nah, perang Hunain ini terjadi setelah Rasulullah SAW dan para sahabat itu berhasil menduduki Mekah ya, Fatu Makkah, dan ketika itu ada satu kabilah ya, yang belum jatuh atau belum istilahnya berdamai dengan orang Islam ya, yaitu kabilah Ban Sakif ya, di Taif. Nah, Taif itu ya yang pernah Rasulullah SAW dakwah ke sana, yang Rasulullah itu ditimpuki oleh anak-anak kecil ya di Taif ya. Nah, ini yang terakhir nih sampai Fatu Makkah mereka itu belum apa namanya menyerah ya. Bahkan mereka mengancam untuk menyerang. Nah, bahkan mereka mengancam untuk menyerang. Akhirnya Rasulullah ya memutuskan daripada diserang lebih baik kita menyerang duluan. Nah, daripada diserang lebih baik kita menyerang lebih dahulu ya. Dan kenapa Rasulullah lebih memilih untuk menyerang terlebih dahulu? Karena kalau diserang ya
penduduk Makkah ini orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Bahaya. Kenapa? Kalau mereka diserang, mereka bisa kembali pada kekafiran mereka yang dahulu. Ya. Malah jadi terbalik lagi nanti. Ya. Yang sudah pada masuk Islam bisa balik lagi. Kafir lagi nanti. Ya. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengajak untuk menyerang Bani Sakif di Taif. Ya singkat cerita nih para para apa namanya pasukan inilah ya, ada orang-orang baru yang baru masuk Islam ya. Mereka begitu melihat betapa banyaknya pasukan ya yang ada pada saat itu, mereka kagum. Wah, ini kita nggak bakalan kalah ini, kata si orang itu ya, pada si Mister X itu ya. Kita nggak akan kalah ini, jumlah kita banyak. Nah, gitu ya. Nah, tapi begitu Rasulullah mendengar perkataan dia, Rasulullah mukanya merah. Ya. Artinya apa? Ini udah salah nih, niatnya udah salah nih ya. Niatnya ini bukan lagi untuk Allah nih. Niatnya ini pasti karena jumlah. Niatnya ini pasti udah terpesona oleh jumlah. Maka Rasulullah pun mengatakan kalau memang sebenarnya bisa jadi kita akan kalah. Bukan berarti kalah menyerah gitu ya, tapi bisa jadi kita akan ya bisa jadi kalah gitu ya. Nah, singkat cerita ternyata ya karena jumlah yang banyak itu ya ternyata pasukan itu jadi lambat. Harusnya sampai beberapa jam jadi beberapa hari ya. Akibatnya apa? Fatal. Ya. Akibatnya fatal. Pasukan yang seharusnya sudah sampai terlebih dahulu itu kan pasukan apa ya? Seperti kita ini deh ya, kalau kita belajar ya. Kalau kita sampai duluan ke kampus tuh kalau lagi offline kan biasanya kita udah bisa pasang strategi duluan kan, ya. Tapi kalau datangnya udah terlambat, dosennya udah masuk ya, napas sudah terengah-engah ya. Nah, biasanya kalau totalnya kita diberondong pertanyaan sama dosen, udah tuh tewas kita kan. Belum juga napas ditanya-tanya kan, wah plek ya. Tapi kalau kita udah masuk duluan sebelum dosen masuk ya, terus kita udah mungkin udah persiapan berdoa dan segala macamnya ya, gitu ada dosen bertanya kita bisa jawab. Walaupun mungkin ya tidak 100% benar, tapi kita bisa jawab ya. Dengan ketenangan kita ya, dengan persiapan kita pasti kita bisa jawab. Tapi udah datangnya terlambat, dosen udah masuk duluan ya kan. Begitu diberondong tanya sama dosen, wah plek jatuh ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya apa? Pasukan pemanah dari Bani Taif ini ya, apa Bani Sakif ini ya di Taif ini, mereka udah bersiap-siap tuh di atas-atas, sniper mereka udah bersiap-siap. Dan bener lah ya ketika kaum muslimin masuk ke apa namanya Taif ya, mereka menjadi bulan-bulanan anak panah Bani Sakif. Ya. Hampir para sahabat sahabat-sahabat yang baru ya, terutama yang sahabat yang baru. Kalau yang sahabat inti sih enggak. Ya. Itu mereka melarikan diri ya, mereka lari. Kenapa? Karena mereka takut. Bahkan ada yang mengatakan dengan teganya ya, mengatakan hari ini sihirnya Muhammad gagal. Wah, jadi dia menganggap Nabi Muhammad SAW itu mainkan sihir ya. Nah, dia menganggap seperti itu. Nah, akhirnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ketenangan dan memanggil mereka kembali dengan panggilan-panggilan keimanan. Ya. Akhirnya mereka pun akhirnya dapat kembali lagi ya dengan panggilan-panggilan keimanan dan akhirnya mereka berhasil. Nah itu salah satu contoh ya kalau niat kita itu bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala maka pertolongan Allah tidak akan pernah turun. Allah tidak akan turut campur tangan pada kita. Dan itu bahaya teman-teman. Bahaya banget teman-teman. Kenapa? Karena disitulah kita akan menjadi sama statusnya dengan orang non Islam atau orang kafir teman-teman ya. Kenapa kita selama ini jadi sibuk dengan berlomba-lomba ya dengan harta segala macamnya? Itu karena niat kita salah. Ya. Niat kita dan menuntut ilmu terutama menuntut ilmu itu salah. Ya, bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan kalau niat menuntut ilmu kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan bisa mencium bau surga. Ya. Jangankan masuk surga, mencium bau surganya saja tidak bisa. Nah, itu bahaya. Ya. Nah, sekarang ini ya, ini ada beberapa fenomena nih. Ini pada cuma 8 slide ya, tapi nah, sekarang ini ada beberapa fenomena yang membuat kita itu terguncang akidah kita.
ya. Udah niatnya salah, kenapa kenapa kita bisa ke dunia? Kadang niat kita salah, nyarinya dunia, ya. Nyarinya dunia, makanya jadi gampang terguncang, ya. Kalau nyarinya akhirat, ya, nah itu akan, ya nggak ada pengaruhnya buat kita lah, ya. Orang kita nyari akhirat kok, ada namanya ramalan bintang, horoskop, ya, eee, bintang ini apa sih? Oh ini nih, oh lagi seret nih, jodohnya lagi jauh, nah kan. Ada lagi dulu tuh apa, dokter suara, ya. Ayo teleponlah ke 080808 ya. Dokter suara akan mendeteksi suaramu ya. Nah, masa nasib ditentukan oleh dokter suara ya. Belum lagi apa nih, sopo jenenge, ketik rek spasi nama, kirim ke 080808. Nah, ini semua, nah ini ya teman-teman ya. Ini jadi kita jadi nggak bisa interaktif ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang lain nih, mau ngasih masukan yang lain selain apa nih, ramalan horoskop, dokter suara ya. Ayo ada masukan nggak? Apa nih, atau mungkin yang pernah, ya tinggalkan ya, jangan sampai ya, karena bahaya ya. Itu merusak akidah ya, itu menyebabkan akidah kita menjadi ternodai ya. Ramalan horoskop, bintang, dokter suara, ketik spasi nama itu ya, itu semua tinggalkan teman-teman ya. Kita luruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita jadikan Allah saja tujuan kita. Nah, itu semua tinggalkan dan dunia itu akan datang sendiri Pak teman-teman ya. Bahkan hadisnya itu kalau niat menuntut ilmu kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan melayani kita ya. Dunia akan datang melayani kita. Nah, jadi bukan kita yang mencari dunia, dunia akan cari kita ya. Dan kita juga jangan sampai punya tujuan A biar datang ke dunia A. Salah juga itu. Itu berarti tujuannya dunia juga ya. Nah, artinya kita harus benar-benar mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala ya, dan menuntut ilmu ini ya, itu niatkan untuk mengenal Allah, bukan justru sebaliknya ya. Menuntut ilmu itu untuk mengenal Allah. Ilmu sendiri kan diambil dari kata ulama ya. Ulama itu kan orang yang takut kepada Allah. Itu namanya ulama ya. Kalau ada orang ngaku-ngaku ulama tapi tidak takut kepada Allah, nah, berarti itu bukan ulama ya, apa tuh? Baru ya. Nah, ulama itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang menjadi takut kepada Allah. Takutnya itu bukan berarti ngumpet, bukan. Itu semakin dekat ya. Dengan ilmu ini kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi disinilah fungsinya ilmu ya. Kita jangan memisahkan atau mendikotomi ilmu ya. Dunia dunia, akhirat akhirat enggak ya. Dunia akhirat itu menjadi satu ya. Kita ini dunia ini untuk persiapan ke akhirat ya. Orang yang memiliki dunia ya, ini harusnya dia bisa banyak beramal ya, sebagaimana para sahabat. Jangan takut miskin gara-gara beramal ya. Jangan takut kehilangan dunia gara-gara beramal. Justru yang ada adalah sebaliknya teman-teman. Ada adalah sebaliknya. Nah, ini kita nggak sempet ini ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkehendak yang di beberapa ayat-ayat Al-Qur'an ya, mengenai Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Ini beberapa ayat Al-Qur'an ya. Mungkin bisa baca sendiri ya. Ini dalam Al-Baqarah 253, lalu dalam surat Hud 107 ya. Lalu surat Al-Hajj ayat 14 ya. Lalu surat Al-Buruj ayat 16 semua menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa apa yang dikehendakinya ya. Maha berkuasa apa yang dikehendakinya. Waktu juga ternyata. Nah, ini juga ya, dengan ayat-ayat itu maka kita akan bisa melihat bagaimana fenomena alam semesta ini ya. Fenomena alam semesta ini bagaimana air hujan yang turun dari langit, maka kita pikirkan teman-teman ya. Kita mungkin pernah kehujanan, sering kehujanan, tapi kita nggak pernah mikir bagaimana hujan itu diturunkan ya. Kita pernah bayangin nggak kalau air hujan itu turunnya tuh kayak orang nyiram pakai ember ya. Pernah nggak? Pernah kesiram orang lagi nyiram pakai ember nih ya. Itu
kan airnya itu, intensitas airnya itu kan beda dengan air hujan kan. Kita bisa bayangkan itu titik-titik air hujan yang turun itu semua teratur loh. Bukan turun gitu aja, kalau misalkan air hujan itu turun itu seperti orang nyiram kayak orang nyiram pakai ember gitu ya, mati kita semua, hancur ya. Yang namanya aspal itu langsung apa ya, renyek gitu ya. Dari ketinggian yang sangat tinggi, itu kan kita bisa bayangkan itu, kecepatan air yang turun dari atas sana ya. Kecepatan air yang turun dari atas sana itu harus diukur ya. Kalau turunnya tuh kayak air yang deres kayak apa tuh, orang nyiram pakai ember, habis semua yang di bawahnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu mengatur itu semua teman-teman ya. Mengatur semuanya. Lalu seekor penyu ya. Penyu yang nggak pernah sekolah, yang nggak pernah lihat kompas, yang nggak pernah lihat apa ilmu-ilmu navigasi ya, bisa balik lagi ke pantai tempat asal dia dilahirkan ya. Penyu itu yang betina dia akan ke tempat asal dia dilahirkan untuk bertelur kembali dan terus ya berputar seperti itu ya, terus berputar seperti itu. Seekor penyu yang pernah sekolah, yang nggak pernah belajar ilmu navigasi, tapi dia bisa balik lagi ke pantai tempat asalnya ya. Nah, itu juga merupakan salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu larva kupu-kupu yang baru menetas bisa membuat sarangnya sendiri. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang anak bayi yang baru lahir bisa bikin rumah ya. Nah, seorang anak bayi yang baru lahir dia bisa bikin rumah sendiri, bisa ngeberesin tempat tidurnya sendiri. Nah, itulah larva kupu-kupu. Lalu bagaimana unta diciptakan ya? Unta ya, bagaimana unta yang memiliki apa namanya? Sistem pencernaan makanan yang berbeda ya. Unta itu jadi menyimpan lemak tubuhnya itu ya di punuknya dan dia bisa tidak makan, tidak minum berhari-hari karena dia punya itu. Nah, kalau manusia bisa nggak kayak gitu ya? Nggak bisa ya. Nah, itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan itu semua dan itu harus kita pikirkan. Dan disitulah ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disitulah ada suatu apa ya, kelemahan pada diri kita ya. Kita tidak patut sombong, kita tidak patut untuk mengaku-ngaku, tidak patut untuk menjadikan diri kita ini bahkan mengaku sebagai Tuhan, nauzubillah min dzalik ya. Nah, itulah yang harus kita pikirkan ya. Dari yang kehidupan sehari-hari aja kita lihat ya bagaimana air hujan ya, seekor penyu dan segala macam itu ternyata mengandung kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini kadang berhubung waktu ya, mungkin silakan teman-teman ada yang mau bertanya. Yang sebenarnya materi ini baru sedikit sekali ya. Ini baru seberapanya gitu ya. Kalau kita lihat lagi kita oh ada yang masuk 9.40 ya. Hmm. Oke oke oke. Kalau ada yang ini jam berikutnya udah ada yang masuk, boleh silakan live. Tapi kalau ada yang belum ya tidak apa-apa.